Halo guys, kembali lagi ke vlog kita. Aku Rizkita, serta temanku Titan. Kali ini kita akan membahas hal yang paling sering kalian lihat, yaitu tulang dan gigi. Halo, perkenalkan, aku adalah gigi yang berperan untuk memotong makanan. Selain itu, aku adalah gigi yang paling sering dilakukan vinir untuk pembuatan gigi kelinci, Incisivus centralis. Struktur mahkota pada maksillaku berbentuk sekop, sedangkan pada mandibula berbentuk pahat. Aku juga memiliki cups yang dinamakan mamelon. Nah, untuk bagian mesial berbentuk 90 derajat, sedangkan pada bagian distal berbentuk lingkaran. Nah, ukuran akarku sendiri itu adalah 1 sampai 1,5 dari ukuran mahkotanya. Sedangkan ukuran mahkotaku sendiri itu tergantung setiap individu. Aku erupsi pada usia 7 sampai 8 tahun. Nah, tapi sebenarnya gigi jenis aku sudah pernah ada pada masa desidui. Pada masa desidui, aku muncul pada bulan ke-6 untuk mandibula dan 8 sampai 12 bulan untuk masila. Namaku adalah Incisivus lateral. Kalau dilihat dari depan atau permukaan labiaku, yang di atas itu lekuknya lebih banyak daripada gigi sentral. Sudut-sudutnya juga bulat-bulat. Sedangkan untuk akarku agak panjang sih ya. Ukurannya sekitar 1,5 kali dari badan gigi aku. Ada juga cekungan yang bentuknya kayak huruf V, tapi terbalik. Cekungan ini namanya itu lingual fossa. Nah, biasanya kalau di cekungan aku yang satu ini ada lubangnya. Lubangnya itu namanya adalah pit lingual. Untuk akar, aku cukup panjang sih, relatif panjang ya. Cuman ramping juga. Incisivus lateral, rahang bawah. Buat ngebedainnya, sudut aku yang ada di bagian distal itu lebih bulat daripada sudut aku yang ada di bagian mesial. Dan aku itu bentuknya kayak trapesium. Sedangkan untuk garis-garis atau bulatan-bulatannya itu nggak terlalu menonjol kayak yang di rahang atas. Aku adalah gigi caninus yang terbagi menjadi dua, yaitu caninus atas dan caninus bawah. Yuk kenalan satu persatu. Aku caninus atas, memiliki mahkota yang lebih bulat dan lebih besar dibandingkan caninus bawah. Puncakku berada pas di tengah garis poros gigi, dan bentukku cenderung kuat dan lebih tajam. Aku memiliki bentuk akar yang lurus, panjang, dan memiliki ujung akar yang runcing. Aku juga memiliki cimulum yang cukup besar dan berfungsi untuk merobek makanan. Sementara itu, adikku caninus bawah memiliki bentuk yang lebih panjang dan ramping, dengan puncak yang lebih condong ke depan. Mahkotanya akan terlihat lebih sempit jika dilihat dari samping. Meskipun dia memiliki akar yang panjang, tetapi akan lebih panjang pada kakakku, yaitu caninus atas. Bentuk akarku kalau dilihat dari bawah berbentuk lonjong, dan kalian tahu, aku hanya memiliki satu akar loh. Selain itu, aku juga memiliki cimulum, tetapi pada caninus bawah akan terlihat lebih kecil dibandingkan kakakku caninus atas. Keduanya memiliki fungsi yang penting, yaitu yang pertama, saat merobek makanan, dan yang kedua, menjaga kestabilan rahang saat bergerak. Aku, caninus atas, biasanya lebih tajam dan lebih kuat. Sementara adikku, caninus bawah, dia lebih ramping dan simetris. Kita bekerja sama untuk mengakomodasi gerak rahang. Meskipun Aku berada di pertama yang ada di mulut kamu. Aku berada di belakang gigi kanin dan juga di depan gigi molar. Aku punya tugas yang penting banget. Aku punya dua tonjolan yang namanya kas. Satu di sisi pipi dan satu di sisi lidah. Tonjolan itu yang membantu aku untuk memotong dan juga menghancurkan makanan yang masuk ke mulut kamu. Jadi aku membantu kamu agar makanan lebih mudah dicerna dan tidak menyulitkan gigi molar untuk mengunyah. Biasanya aku muncul saat kamu berusia 10 hingga 12 tahun menggantikan gigi susu yang sebelumnya ada di tempat aku. Aku punya dua akar kalau di rahang atas, tapi kalau di rahang bawah aku cuma punya satu yang kuat. Ini gigi aku kalau di rahang bawah. Jadi bisa dibilang aku adalah gigi transisi yang sangat penting antara gigi kanin yang tajam dan juga gigi molar yang besar dan kuat. Tanpa aku, premolar pertama proses mengunyah dan juga mempersiapkan makanan untuk pencernaan bisa jadi lebih sulit. Halo, aku adalah gigi premolar kedua. Aku terletak di belakang gigi premolar pertama dan di depan gigi geraham besar. Aku mempunyai peran yang sangat penting loh di mulut, sama seperti padaku, yaitu gigi tengah atau aku mempunyai dua tonjolan di mahkota yang dimana membantu aku untuk mengunyah serta mengumpulkan makanan agar lebih mudah dicerna. Tapi biasanya aku mempunyai bentuk yang lebih bulat dan pembukaan yang ketat dari premolar pertama, sehingga aku fokus untuk menghancurkan makanan sebelum masuk ke gigi geraham. Aku biasanya tumbuh di umur 11 sampai 13 tahun, di mana rahang atas mempunyai satu akar dan rahang bawah mempunyai satu akar. Aku lebih kuat nih dari gigi premolar pertama, sehingga aku bekerja lebih keras lagi saat kamu makan. Aku adalah bagian penting dalam pengunyahan. Keberadaan itu membuat proses penghancuran menjadi lebih maksimal dan lebih sederhana. Dan juga memastikan apakah makanan siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Ada aku di mulut gigi besar yang sangat penting dalam proses pengunyahan. Tugasku bukan memotong makanan seperti Incisivus, tetapi menghancurkan dan menggiling makanan agar mudah ditelan dan dicerna.
Karena itu, aku memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari permukaan pengunyah yang lain. Mahkotaku memiliki beberapa cups, biasanya 4 hingga 5 cups pada lahan bawah maupun atas. Cups ini terdiri dari cups masiobukal, histobukal, masiolingual, histolingual, dan terkadang cups tambahan seperti cups cerebelli. Pada molar pertama, maksila, cups inilah yang membuatku kuat dalam menggiling makanan. Pada bagian permukaan bukal, kalian akan melihat dua lekukan yang memisahkan cups bukalku. Sedangkan di bagian lingual, molar pertama rahang atas, sering memiliki tonjolan tambahan yaitu cups cerebelli, yang menjadi ciri khasku. Pada permukaan punyahku terdapat fisura dan groove, yang membentuk pola khas untuk setiap rahang, seperti pola Y, plus, atau X pada mandibula. Akar aku jauh lebih kuat dan lebih banyak dibandingkan gigi anterior. Pada maksila, aku memiliki 3 akar, 2 bukal, dan 1 palatal, yang membuatku kokoh. Pada mandibula, aku memiliki 2 akar, 1 masial dan 1 distal. Keduanya lebar dan kuat. Ukuran akarku umumnya lebih panjang dan lebih kuat daripada mahkota karena aku harus menopang beban kunyah yang berat setiap hari. Aku erupsi pada usia 6 tahun, sehingga sering disebut 6-year molar. Salah satu gigi permanen pertama yang muncul meskipun gigi susu masih banyak, karena aku tidak menanamkan gigi susu manapun. Aku penting dijaga sejak awal agar tidak mengalami karies. Sebelum aku muncul sebagai gigi permanen, aku tidak memiliki versi desinui. Jadi aku harus dijaga seumur hidup bila ingin mempertahankan fungsi kulit yang optimal. Aku gigi molar kedua, gigi geraham yang terletak tepat di belakang gigi molar pertama. Aku biasanya tumbuh sekitar usia 12 tahun. Tugas utamaku adalah membantu kalian untuk menggiling dan melanjutkan makanan supaya pencernaan dapat berjalan dengan lancar. Mahkotaku lebih kecil dari kakakku, yaitu molar 1. Tapi jangan salah, aku punya 4 cups yang kuat dan tajam di oklusalku. Ini membantuku lebih efisien dalam haluskan makanan. Di maksila, aku punya 3 akar yang erat berdampingan, yaitu 2 akar bukal dan 1 akar palatal. Di bagian mandibula, aku punya 2 akar yang kuat dan kokoh, yaitu distal dan mesial. Nah, akar-akar ini menempel erat pada rahang supaya aku dapat menahan tekanan pada saat mengunyah. Nah, pada oklusal mandibulaku, aku punya groove dan fossa yang khas, yang membentuk pola seperti tanda plus, yang dimana ini membantu kerja kunyahku. Aku gigi molar yang ketiga. Orang biasanya sebut aku sebagai gigi bungsu atau wisdom tooth. Nah, posisiku ini itu ada di bagian posterior yang paling belakang, itu di daerah sini. Nah, aku itu biasanya tumbuh di antara umur 17 sampai 25 tahun, atau bisa disebut saja erupsi atau pertumbuhan gigi. Nah, gigi bungsu itu hanya ada di gigi tetap, tidak ada di gigi desinui atau gigi susu. Untuk mahkotanya sendiri, secara bukolingual itu memang lebih lebar, dan juga tingginya ini itu lebih pendek daripada gigi oklusal yang lainnya kalau dilihat secara klinis. Secara oklusal, di sini bentuknya ini lebih kompleks dan juga terlihat seperti bangun trapezoid atau persegi yang tidak beraturan. Dia ini biasanya mempunyai 3 cup, 2 di bukal dan 1 di palatal. Aku mempunyai 3 akar, 2 di sisi bukal dan yang satunya berada di sisi palatal. Nah, kalau akarku di maksila, itu akarnya akan lebih panjang dan juga terpisah, berbeda seperti gigi molar ketiga yang berada di mandibula. Untuk gigi molar ketiga yang di mandibula, akarnya itu memang lebih pendek dan juga lebih berdekatan. Kadang-kadang akar ini bisa menyatu atau disebut saja sebagai fusrot. Untuk akar ini, dia bisa memiliki 1, 2, 3, atau bahkan lebih dari 4 akar. Kadang juga ada akar yang cuma punya saluran tunggal, dan akarnya ini itu lebih condong bengkok ke arah distal. Ini gigi molar ketiga, tampilan dari lateral atau dari samping. Bisa dibedakan bahwa kalau gigi molar yang ketiga, yang bagian maksila, akarnya itu lebih panjang daripada gigi molar ketiga yang di mandibula. Dan juga mahkotanya ini itu lebih lebar punya maksila daripada mandibula. Sekilas, tulang sama gigi kelihatan sama ya, sama-sama kokoh, kuat, warnanya putih, keras, tersusun atas mineral, kalsium, fosfor. Terus bedanya apa sih? Nah, jadi untuk bedanya tulang sama gigi, yang pertama, tulang ini yaitu sifatnya dinamis. Dia bisa meregenerasi selnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada kerusakan pada tulang, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau gigi tidak bisa, karena gigi sifatnya statis, tidak bisa meregenerasi dirinya sendiri. Nah, untuk strukturnya sendiri, tulang ini banyak serat kolagennya, jadi lebih lentur dan juga fleksibel. Sedangkan kalau gigi itu tidak. Nah, untuk gigi itu kan tersusun atas enamel ya. Nah, enamel ini kan kaya akan mineral. Fun fact-nya, gigi ini itu adalah bagian terkeras di badan kita. Nah, tapi gigi ini rentan untuk rusak juga karena dia kan nggak bisa meregenerasi atau tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Untuk enamel sendiri, dia itu mengandung banyak mineral, yaitu hidroksi apatit sekitar 96%, yang membuat dia ini menjadi sangat keras.
Nah, untuk struktur atau penyusun dari tulang dan gigi ini, kalau untuk tulang yang pertama itu ada osteon, tersusun dari kolagen, yang kedua itu ada mineral hidroksiapatit, lalu yang ketiga ada sel-sel hidup yang bisa meregenerasi atau yang bisa memperbaiki dirinya seperti osteosit, osteoblas, dan juga osteoklas. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Tulang untuk menopang tubuh, dan gigi sebagai cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan dan juga kebersihan gigi dan tulang, sebagaimana Allah telah memberikannya kepada kita. Setelah nonton video kami, semoga kalian tahu ya perbedaan gigi dan tulang. Jalan-jalan memakan lontong. Terima kasih. Bye.